dan mensayangkan saham masyarakat. Jadi kita beda sama Jakarta, orang Bandung tuh listrik. Investasiin buat sekolah anak. golf itu something new gitu. Kupu-kupu mungkin Ayahku tuh satpam gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau kapanpun waktu yang kalian pakai untuk dengerin podcast ini. Kembali lagi bersama saya, Panji. Dan kali ini sudah bareng saya ada Mas Adit. Mas Aditya Arif Nugraha, lengkapnya ya? Lengkap, mantap. Ada Muhammadnya depannya. Iya, Muhammad Aditya Arif Nugraha. Panjang banget Mas namanya. Ada 4 orang kita ambil jadi satu. Nah, ini kayaknya yang dengerin aku sih nggak mungkin nggak tahu Mas Adit ya. Kayaknya banyak yang belum kenal kali. Ya, ini kalau bagi yang belum tahu, Mas Adit ini adalah CEO Gamma Techno ya. Kalau yang nggak tahu Gamma Techno keterlaluan sih kalau gerak di IT. Itu kalau siang hari kali ya. Kalau malam, enggak. Iya, aku sama Mas Adit ini kenal mungkin udah berapa tahun ya. Kita kenal di acara yang alhamdulillah patut sangat disyukuri itu ya. Acara dari Australia Award yang membuat kita jadi 2 minggu bareng-bareng. Iya. Jadi mengenal satu sama lain, segala rahasia terbongkar. Iya, aduh, sambil jalan-jalan lagi ya, alhamdulillah jadi bisa kenal sama Mas Adit. Mas Adit mungkin boleh ini Mas kenalan singkat dulu Mas, kenalan lagi, nyapa pendengar. Pendengar aku tuh demografinya gini Mas, ada juga yang masih mahasiswa, tapi mayoritas tuh ceruknya di 24 sampai 35 lah. Itu sekitar 60% begitu lah. Ada yang 18 sampai 24 ada juga gitu. Nomor 2-nya di situ. Itu menunjukkan segmen yang nggak akan mengenali diriku sebenarnya. Kalau yang kenal aku tuh biasanya generasinya itu udah umurnya 35 tahun ke atas. Tapi ada juga ceruk itu, gitu. Ada juga ceruk itu. Ya, thank you Panji. Ya, panggilan ya. Aditya, kalau lengkap kan tadi udah disebut sangat panjang ya. Ada 4 kata ya, Muhammad Aditya Arif Nugraha. Aktivitas yang utama di PT Gamma Techno Indonesia, namanya itu salah satu software company di Indonesia. Pusatnya, kantornya ada di Jogja, dan ya memang sudah cukup lama ya malang melintang di dunia persilatan industri digital di Indonesia, karena 2020 ini berarti Gamma Techno itu sudah 17 tahun, dan aku sendiri kan termasuk istilah zaman sekarang itu co-founder ya, jadi ikut mendirikan Gamma Techno sejak awal berdiri. Cuman memang konteks co-founder mungkin agak berbeda dengan apa yang saat ini teman-teman startup terutama memahami co-founder itu betul-betul sebagai pemilik ide dan kemudian mendirikan sebuah startup. Sementara kalau PT Gamma Techno ini kan milik kampus UGM ya, jadi di era itu belum seperti sekarang ekosistem industri digital. Sejak 2012 kebetulan diajak untuk mengembangkan ekosistem startup. Yes, kemudian memang sejak 2012 itu jadi mengenal, mulai mengerti, memahami ada istilah startup yang kemudian saat ini dunia startup sudah berkembang sangat pesat ya, sehingga dalam kurun waktu sejak tahun itu cukup aktif juga terlibat dalam beberapa kegiatan startup seperti mentoring, inkubasi dan sejenisnya lah. Kira-kira cukup ya perkenalannya seperti itu ya.
Iya, itu nggak kebayang sih Mas, apa perusahaan udah 17 tahun dan dari awal ya kayak gitu ya. Eh, Iya. udah dulu waktu kalau ini pertanyaan pertama gini deh, apa yang Mas Adit dulu bayangkan atau apa yang nggak terbayang sih ketika memulai Gamma Techno 17 tahun yang lalu? Ini angkatannya jadi kelihatan ini ya. Kalau ngomong 17 tahun yang lalu. Yang pasti sudah tembus 4.0. Udah 4.040. Kalau kalau ini Mas, kalau anak-anak Bandung nyebutnya sekarang bukan pakai umur, level Mas. Jadi lebih Oke. keren, level 40 gitu. Level 39, level kata-kata itu jadi lebih keren gitu. Iya iya tadi waktu pertama kali memulai Gamma Techno sampai sekarang udah berjalan 20 tahun gitu. Apa yang 17. iya 17 tahun. Setelah 17 tahun. Dulu ketika memulai membayangkan nggak sih Gamma Techno bisa long lasting seperti ini atau sudah sepanjang ini, karyawannya jadi sebanyak ini. Dulu tentu saja nggak, mungkin kalau sekarang kan ratusan ya karyawannya ya. Mungkin dulu kan hanya berapa Iya. orang. Apa tuh Mas Jadi yang di dibayangkan? Gamma Techno Group tuh sekarang mungkin hampir 400 orang ya. Di mana dulu kita mulai Gamma Techno itu dengan 7 orang sih Panji. Jadi pertanyaan ini memang menjadi menarik karena pada saat, nah ini sebut tahun ya, ini yang mungkin beberapa segmen pendengarnya Panji ini waktu itu mungkin masih nggak tahu udah lahir apa belum. Jadi kita memulainya kan tahun 2003, barusan fresh graduate ya, lulus S1 itu tahun 2002 November. Kalau ditanya apa yang dibayangkan, terus terang blank. Karena kalau kita flashback pada tahun itu, internet itu baru mulai booming lah katakanlah. Karena saat aku kuliah dulu kan, ya banyak teman-teman itu bekerja di warnet gitu kan. Jadi salah satu aktivitas sampingan generasi kami dulu itu kerjaan sambilannya itu jadi admin warnet misalnya. Itu kita tidak ada referensi banyak ya membangun industri digital ini, apa yang akan kita lakukan. Dulu pilihannya apakah akan menjadi perusahaan yang berbisnis hardware, jualan komputer, server, dan lain-lain, atau bisnis jaringan. Jadi saat itu memang booming sekali teman-teman buka warnet atau bahasanya apa sih kalau ini ngambil backbone internet kemudian ini ISP ya, ISP. ISP, nah atau software house ya kan, atau software house. Jadi yang saya ingat itu waktu tahun itu pilihan untuk membangun bisnis digital itu ya kisarannya 3 itu. Dan kalau kita bicara lalu perusahaan yang bisa jadi referensi apa gitu, saat itu yang kita kenal memang nggak jauh-jauh dari Microsoft, Google pun masih baru, kalaupun ada yang B2B software itu bahkan SAP itu kita dengar tapi nggak pernah kebayang gitu perusahaan itu seperti apa gitu kan. Nah sehingga memang pada saat kita mulai membangun dulu akhirnya yang kita pilih yang paling dekat dengan apa yang kita sering lakukan pada saat masih kuliah, yaitu di situ kan tahun itu masih baru hangat-hangatnya getol mengembangkan web ya, mengembangkan website lah katakanlah misalnya saat itu. Jadi ya yang kebayang saat itu adalah mengembangkan software house gitu kan, berbasis web karena waktu itu baru booming-boomingnya HTML dan lain-lain. Jualan hardware nggak kebayang bagaimana, infrastruktur internet juga kita jauh-jauh dari situ, nggak pernah tahu. Sehingga singkat cerita memang yang kita bayangkan adalah pokoknya kita adalah perusahaan software house gitu. Segala sesuatu tentang industri, bisnis, bagaimana model bisnis, sama sekali nggak ada sebenarnya, nggak ngerti gitu. Jadi ya kita belajar sambil berjalan. Pada saat kita itu
7 orang Ya, mulai ini semuanya teman-teman seangkatan, Mas? Atau memang ada yang lebih senior dulu? Atau memang semuanya pure baru memulai lah gitu? nah itu memang cerita sejarah kita itu unik ya, karena kita sebagai mahasiswa UGM waktu itu eh, berada di tengah-tengah situasi tahun 2000 itu UGM itu dan beberapa hanya sedikit kampus negeri itu mendapatkan privilege dari pemerintah untuk bisa berbisnis. Jadi waktu itu adalah istilahnya perguruan tinggi berbadan hukum gitu. Nah, sehingga UGM sedang memulai merintis mengembangkan unit-unit usaha. Nah, tapi flashback tahun 99, saya dan teman-teman yang sebagian dari 7 orang itu kita berkesempatan mendirikan salah satu unit bisnis UGM yang pertama kali, yaitu PT Radio Swaragama namanya. Oh. Nah, sebagian dari kita memang sudah terlibat sejak tahun 99, bayangin ya, sejebot itu. Sejebot itu kita membangun bisnis radio ya, dari kampus untuk menjadi radio profesional. Aku sendiri masih kuliah waktu itu. Nah, beberapa dari kita ini kan memang satu jurusan di Teknik Elektro UGM. Ada yang memang sudah lebih senior, tapi selebihnya ya terdiri dari 2 angkatan ya. Angkatan saya sama angkatan atasku gitu. Nah, dari pengalaman kita membangun bisnis profesional radio itu, tahun 2002, rektor saat itu merequest kepada tim kita ini, karena kita sudah berpengalaman membangun unit bisnis saat itu gitu kan. Kita diberi challenge, UGM ingin membangun unit bisnis IT nih, bisa nggak kalian bikin bisnis plan-nya? Nah, singkat cerita beberapa dari kita berkumpul bikin bisnis plan, dan tahun 2003 awal itulah jadi 7 orang ini bedol desa sebenarnya dari Swaragama. Jadi kita ini sebelumnya bagian dari PT Radio Swaragama yang sampai saat ini masih ada nih di Jogja kan. Lumayan hits lah kalau Radio Swaragama di Jogja gitu ya. Aku jadi inget, kalau nggak salah berapa tahun lalu atau 2 tahun lalu Mas Adit tuh ke Bandung. Terus kita ketemuan di mana waktu itu, dan Mas Adit cerita, oh kita baru akuisisi salah satu radio Bandung. Yes, Itu di bawah betul. Swaragama berarti. Betul, iya betul sekali Panji. Jadi, nah, ya gini-gini dulu gue mantan penyiar sebenarnya. Iya, nah, berarti udah sebesar itu ya dulu yang didirikan tahun 99. Berarti Mas Adit kan terlibat di sana dan terus akhirnya berkembang sampai sekarang radionya. Ini kita sebelum ngomongin balik lagi ke Tekno ya. Dan bahkan mungkin nggak cuma yang di Bandung ya, ada radio di Bandung diakuisisi, tapi ada tempat lain juga ya. Artinya bisnis. Ada di Serang ada. Wow. Iya. Jadi radio itu sendiri sekarang ada 4 lah. Jadi grupnya itu ada 4 radio. Di Jogja sendiri ada 2, yang satu di Serang dan satu di Bandung. Jadi memang kita ini lumayan lah punya pengalaman untuk merintis beberapa bisnis gitu ya. Itu menjadi pengalaman menarik sih. Ini keren banget sih. Ini sisi yang kurang diekspos Mas kayaknya. Tapi seru sih emang karena kan beberapa co-founder radio masih eksis di sana juga gitu ya. Kita kadang sering kumpul gitu ya, bahas masa-masa muda dulu lucu-lucu gitu. Nah, balik ke Gema Tekno, waktu tahun 2003 itu diminta bikin bisnis plan dan lain-lain. Waktu itu memang rencana Mas Adit, ya kan namanya mahasiswa baru lulus gitu kan, mungkin masih bimbang atau memang tapi bikin radio ya ibaratnya. Ini aku ditelanjangin ini. Ya sisi lain lah, ini sisi lain kan. Nah, Mas Adit waktu itu kebayang, maksudnya kenapa akhirnya menerima tawaran dari tim rektorat lah, oh ya coba kembangin lah. Kenapa? Mungkin aku nggak kebayang ya, zaman-zaman itu mindset mahasiswa kan pasti
eh, belum sebesar sekarang untuk entrepreneurship kan. Pastinya jadi mana, apalagi elektro, itu kan banyak BUMN yang nyari, oil and gas, yang kayak gitu-gitu lah. Cuman kenapa waktu itu? Itu teman-teman aku tuh bener tuh, semua BUMN lah, oil company, global company. Aku sendiri yang nyasar gitu. Ya, apa ya, sebenarnya mungkin lumayan by accident ya, karena sebenarnya betul seperti Panji tadi bilang, jadi di era-era itu aku pun juga common lah ya sama dengan yang lain gitu, begitu menjelang lulus itu sudah mulai apply ke sana kemari gitu. Jadi itu memang berjalan paralel sebenarnya. Jadi pada saat udah mau lulus, jadi gini, waktu di radio itu sempat sebelum ikut mendirikan Gamma Techno itu aku sendiri sempat off sekitar setahun gitu ya, karena fokus untuk menyelesaikan skripsi kan. Waktu itu sih kita di teknik itu istilahnya tugas akhir. Kebetulan aku tugas akhirnya di oil company di Riau kan. Jadi sebenarnya juga sudah melihat bagaimana bekerja di sebuah industri gitu kan. Jadi pastinya ada keinginan kan apply untuk bekerja di either itu oil company atau di global company. Tapi itu berjalan beriringan memang. Pada saat kemudian wisuda, aku ingat tuh bulan November, biasalah mulai menyekolahkan apa sih namanya kalau kita habis lulus itu apa? Bikin CV, kemudian transkrip lah, kirim apply kemana-mana gitu ya, apply ke berbagai perusahaan. Tapi memang di saat yang bersamaan ikut bagian dalam tim mendirikan Gamma Techno. Terus terang selama 6 bulan awal terlibat di Gamma Techno masih fokus mencari pekerjaan sih waktu itu, karena belum kebayang gitu bakal seperti apa Gamma Techno ini sendiri. Cuman aku ingat betul ya, kurang lebih itu, jadi Gamma Techno-nya sendiri kan mulai bergulir itu Januari 2003. Tanggalnya 15, masih ingat. Tanggal 15 Januari 2003, sepanjang sampai bulan Juni kira-kira, itu masih apply kerja di beberapa tempat. Cuman yang aku ingat itu paling apply itu cuman ke 6 perusahaan kalau nggak salah. 6 perusahaan, dan memang nggak ada yang keterima gitu. Memang nggak ada yang keterima. Jadi, tapi lucu sih, ada beberapa variasi. Waktu itu tahun 2003 tuh ada salah satu televisi terkenal gitu kan, yang lagi booming, yang bawa-bawa anak muda, yang sekarang itu bosnya jadi menteri. Jadi kebayang lah ya. Kebayang ya, ada televisi yang waktu itu bawa-bawa anak muda banget, apply ke sana. Itu sudah sampai interview user itu setelah lewat 3 atau 4 fase. Tapi kemudian itu menariknya karena televisi kan di Jakarta ya, somehow pengennya masih kerjanya di Jogja. Tapi emang itu proses rekrutmennya di Jogja. Itu waktu interview sampai ke titik gajinya berapa gitu kan, saya tanya gitu. Sebutlah angka gitu. Saya pikir-pikir, wah saya harus pindah ke Jakarta dengan gaji segitu. Terus saya berpikirnya, wah ini gimana ya caranya menghindar atau apa. Terus saya minta gajinya 4 kali lipat dari yang ditawarkan. Dan saya sukses untuk tidak diterima gitu. Karena wah, bagi saya, aduh ini trade-off-nya dengan gaji yang nggak terlalu tinggi, harus move ke Jakarta kok kayaknya kurang gitu kan. Nah, singkat cerita jadi nggak dipanggil. Saya ingat lamar ke BI nggak dipanggil sama sekali loh. Beberapa kali ini Gamma Techno kan jadi kliennya BI ya. Itu kan sekarang gitu. Tapi gitu ya. Jadi kliennya Gamma Techno. Nah, tapi pada saat itu kan kalau apply di BI kan nanti ada pengumuman yang keterima tuh di koran kan. Itu sama sekali nggak ada dalam daftar yang ribuan orang dipanggil, itu nggak ada gitu. Oh ya sudah, berarti bukan jalan ke sana. Terus ada daftar salah satu bank BUMN juga gitu. Dipanggil ke Jakarta, males untuk interview ke Jakarta. Coba ini heran juga sih, zaman itu anak-anak baru lulus tapi sombong gitu, nggak mau
datang ke Jakarta untuk interview gitu. Terus ada satu lagi oil company BUMN gitu. Itu luar biasa. Itu juga rekrutmennya di Jogja di kampus UGM sendiri. Itu tahapannya kalau nggak salah 6 atau sampai 7 ya, sampai interview user gitu. Pokoknya aku ingat waktu itu kalau lolos interview user itu tinggal tes kesehatan dan aku jadi karyawan BUMN minyak itu gitu kan. Nggak keterima karena yang dipilih itu cuma 1 atau 2 orang dari bidang IT di proses rekrutmen itu. Nah, yang aku ingat itulah terakhir aku coba apply kerjaan dan pada akhirnya memutuskan kayaknya memang karirnya di Gamma Techno udah coba dilanjut gitu. Ya dan nggak tahu terasa udah 17 tahun sekarang. 6 bulan awal masih galau-galau lah ya, masih nyoba-nyoba gitu. Iya. Terus Karena persis tahun itu entrepreneurship belum sehingar-bingar sekarang ya. Kita mesti orientasinya apply kemana gitu. nah, kalau Gamma Techno-nya sendiri apakah walaupun ini di dalam institusi di bawah atau di bawah kampus ya ibaratnya ya, bisa dibilang ownership-nya kepemilikan kampus. Tapi apakah Gamma Techno tuh diberlakukannya dimanja nggak sih sebenarnya sebagai founder, apa memang dibiarkan lepas cari sana kemana? Atau ya dari sisi misalnya gampangnya dari sisi kompensasi gaji tuh dijamin apa enggak sih? kalau boleh mau cerita ya. Ya, ini mesti berhati-hati, ada beberapa item yang konfidensial. Tapi mungkin aku bisa ceritanya begini. Tetap namanya kampus ya, apalagi UGM kan kampus negeri ya. Ada beberapa situasi yang tidak bisa samakan unit bisnis ini sama halnya dengan sebuah bisnis umum yang dimiliki oleh pihak swasta gitu ya. Yang itu memang situasi birokrasi kita harus pahami itu ada. Cuman privilege yang kita dapatkan adalah pada saat pendirian awal Gamma Techno itu kita memang bukan dikasih modal duit untuk running bisnis seperti umumnya, tetapi kita diberi pekerjaan untuk membenahi beberapa sistem internal di UGM saat itu. Jadi kita ada semacam payung pekerjaan selama 2 tahun kalau nggak salah saya ingat. Itulah yang kemudian untuk operation kita gitu. Jadi dengan budget yang disediakan itu pinter-pinter kita untuk kemudian membudgetkan untuk infrastruktur, untuk cari tim, everything lah untuk operation itu adalah dengan pekerjaan yang perlu kita atau harus kita lakukan untuk UGM. Jadi memang itu adalah bagaimana proses Gamma Techno dulu dimulai gitu kan. Jadi lain-lainnya nggak ada privilege yang lainnya. Kita ini bukan karyawan UGM, kita ini bukan dosen. Jadi kita betul-betul memang pegawai perusahaan Gamma Techno ini dan selebihnya kita mesti fight untuk bisa memastikan perusahaan ini running dan bisa menghidupi kita. Karena ownership UGM ke Gamma Techno kan melalui kepemilikan saham ya. Jadi bukan kita menjadi bagian UGM gitu kan. Jadi ini sama halnya dengan perusahaan-perusahaan lain gitu kan. Iya. Iya, itu menarik banget sih. Jadi artinya soalnya apa ya? Beberapa teman-teman sempat cerita kayak gitulah, apa namanya? Mungkin kalau yang organisasi atau perusahaan di bawah kampus tuh relatif lebih nyaman karena tidak memulai sesuatu dari nol kayak gitu. Tapi ya pada kenyataannya kan bukan dikasih uang tidak terbatas gitu ya. Tapi justru kalau gitu enak banget sih. Jadi ini kan dikasih kerjaan dan setelah itu pun harus memikirkan bagaimana si perusahaan ini harus hidup mandiri gitu kan ya. Dan pada kenyataannya mungkin kita juga aku juga nggak bisa mengatakan bahwa semua unit bisnis milik kampus sama ya. Mungkin di beberapa tempat lain ceritanya berbeda. Cuman memang
situasi yang kita jalani di Gama Tekno sih kira-kira seperti itu gitu. Karena memang terutama secara apa ya namanya pertanggungjawaban ya karena UGM kan milik negara ya. Jadi memang ada pemilahan aset yang memang mesti clear gitu antara kita kan pada akhirnya swasta. Tetap karena kita sebagai perusahaan kan sudah agak-agak mirip BUMN gitu ya. Tapi cuman ini kan kalau MN itu miliknya negara, pemerintah, kalau ini milik universitas gitu kan. Sehingga kita tetap bedakan antara kita sebagai Gama Tekno adalah ya udah kita sebagai diri kita sendiri gitu. Iya. Maksud saya tadi dan terbukti ini kan, maksudnya kalau misalnya contoh ada salah satu kampus di Bandung lah, itu tuh unit bisnisnya tuh dengan inisial nggak perlu. belakangnya B lah aja. Bandung kan, tapi apa-apa Bandung gitu kan kalau di Bandung gitu. Itu unit bisnisnya tuh ya gitu sih, apa ya, mayoritas ada salah satu yang saya tahu gitu ya, dia menyelesaikan kerjaan internal aja sebenarnya. Tapi kalau saya lihat kan kalau Gama Tekno nih justru malah bukan hanya mengerjakan kerjaan internal gitu kan, udah macem-macem lah, udah ngerjain tadi kliennya ada di Jakarta, di BI atau segala macam gitu kan. Itu berarti kan udah upaya mereka atau Gama Tekno mandiri gitu. Kalau perusahaan yang memang ibaratnya diinkubasi di situ, dikasih kerjaan, disuapin kerjaan aja kan, yang ngurus ini ya di dalam aja. Tapi kan pada kenyataan sekarang udah berkembang segini besar gitu kan. Jadinya ya menurut saya sih ya bagus banget sih. Makanya saya selalu kalau saya suka cerita kemana-mana, model yang paling bagus tuh kayak gitu sebenarnya. Model kalau ngomongin di kampus B tersebut ya, saya suka sindir gitu. Tuh kalau ngikutin nih si Gama Tekno nih atau Gama Multi. Masing-masing ada plus minus, ada challenge-nya sendiri ya. Tapi karena memang kalau di Gama Tekno seperti tadi aku sampaikan ya, jadi di tahap awal memang proses kelahiran kita prosesnya seperti itu, ibaratnya kayak kita disapih gitu ya. Itu sekaligus melatih kita itu bisa operate, kemudian kita membangun portofolio. Tapi setelah itu, ya kita mesti mikir sendiri bagaimana kita bisa survive. Dan memang persis di titik itu kemudian kita berpikir kita nggak bisa hanya hidup dengan doing something internally di UGM. Kita harus go out gitu. Kita harus go outside gitu. Nah, dan itu momentumnya pas banget memang 2 tahun. Di mana baru 2005 Gama Tekno itu menjadi PT sendiri sih Panji. Jadi 2 tahun awal pada saat operate yang pertama kali itu kita masih menjadi bagian dari holding kita, PT Gama Multi Usaha Mandiri namanya. Jadi kita hanya sebagai salah satu divisi, dan pada saat itu juga kita baru mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di internal UGM. Begitu tahun 2005, kebetulan bulannya Januari juga, itu keluar akta perusahaan kita menjadi PT Gama Tekno Indonesia. Di milestone itulah kemudian memang kita berpikir kita nggak bisa hanya mengandalkan project-project dari UGM sendiri. Kita berpikir justru portofolio yang kita lakukan di UGM itu bisa menjadi menjadi basis utama bisnis Gama Tekno di luar UGM. Nah, cerita guliran perjuangan Gama Tekno yang sebenarnya pada saat kita keluar dari kotak UGM dan berusaha mencari bisnis itu dimulai 2005, itulah sebenarnya betul-betul fight-nya di sana. Iya, sampai sekarang kan ya mungkin zaman sebelum COVID, kaitannya dengan Gama Tekno dan ya aku tahu Gama Tekno untuk kerjaannya banyak karena ngelihat histori penerbangannya Mas Adit sebenarnya. Kayaknya tiap minggu tuh terbang terus gitu, nggak sekali gitu loh. Kayaknya tiap bulan udah berkali-kali penerbangan gitu. Itu kan artinya kerjaan di mana-mana gitu kan. Ya, yang pasti
frequent flyer-nya kelasnya platinum. Oh, kayak Eropa bisa gratis kan? Bisa pakai poin doang. Eh, pernah upgrade ke kelas bisnis gitu. Bukan gratis, tapi mengupgradekan diri ke kelas bisnis dengan poin gitu. Iya, nah ini gara-gara ngomongin COVID ini ya jadinya. Nah, kalau secara pribadi Mas Adit, ini kan biasanya tuh sebelum zaman COVID kan tiap minggu terbang lah ibaratnya. Sekarang gimana Mas, di rumah aja? Ini terbang terus lewat website atau enggak ya? Iya, sebenarnya kalau ditanya ke ini kan lebih ke interest dan ini ya. Aku sih sebenarnya orangnya cukup fleksibel ya. Artinya disuruh untuk pergi terbang ya, doing my job, my business, no problem gitu ya, no issue. Pada saat disuruh diem gini juga, I'm happy juga gitu. Sebenarnya ya biasa aja sebenarnya, nggak terlalu ini ya. Dan sebenarnya karena sudah ini ya, kebayang nggak sih more than 15 years itu melakukan hal itu loh, terbang sana kemari itu lelah juga loh. Ada di beberapa momen ya, itu benar-benar yang jenuh dan rasanya tuh lelah gitu loh, untuk terbang itu pengennya tuh istirahat gitu. Jadi sebenarnya saya cukup mensyukuri bahwa hari-hari ini, dan ini sudah genap 2 bulan loh, nggak terbang itu, I'm enjoying my life gitu. Jadi nothing inilah, nggak yang kemudian stres kok nggak pernah terbang lagi gitu. Dan justru harapannya sebenarnya pasca COVID itu, kalau orang-orang itu mau untuk meeting itu online sih, aku happy, nggak harus pergi gitu. Aku maunya perginya untuk liburan aja, jalan-jalan gitu. Iya. Iya sih, banyak banget yang berubah gara-gara ini. Nah, tadi kan udah berjalan 15 tahun legal atau 17 tahun Gamma Techno secara keseluruhan. Yang paling berat pada masa-masa apa sih Mas sebenarnya waktu menjalankan Gamma Techno ini gitu? Mas Adit dari awal Dulu, Mas Adit dari awal CEO atau? Nggak. Jadi aku memulai karir di Gamma Techno, dulu nama jabatannya adalah sebagai Kepala Divisi Produksi. Oke. Tapi kebayangan, dari 7 orang, aku sebagai Kepala Divisi Produksi itu nggak punya anak buah. Jadi, ada kepala apa gitu ya, ada admin, ada apa ya, masing-masing nggak punya anak buah. Ya kayak CEO mulai perusahaan lah. Chief of everything kan. Chief everything officer. Dulu kan nggak kayak sekarang ya, co-founder kemudian langsung CEO dan segala macam. Ya dulu kita bagi-bagi tugas lah, katakanlah seperti itu. Tapi pada saat mulai menjadi PT di 2005 itu, aku menempati posisi atau jabatanku saat itu adalah, aku langsung pindah itu dari yang sebelumnya urusan production gitu, itu aku langsung pindah ke marketing. Jadi mungkin di antara 7 orang itu yang paling selengean kali ya. Orang teknis yang paling nggak teknis itu mungkin aku. Jadi dipilihlah, Dit, lo urusan marketing ya gitu. Karena yang lain merasa sangat tidak mampu untuk shifting ke dunia marketing. Jadi begitu menjadi PT di 2005, udah kan, kalau sebelumnya kan nggak ada jabatan direksi kan, karena kita posisi tertinggi pada masih jadi unit bisnis kan GM gitu ya. GM, kemudian di bawah GM adalah kepala divisi gitu. Nah, pada saat menjadi PT kan pimpinan tertinggi direksi. Nah, ada teman yang jadi direksi, kemudian aku sendiri jadi manajer marketing gitu. Nah, tahun 2007 itu aku mulai masuk ke level direksi. Tapi waktu itu posisinya direktur pemasaran. Jadi upgrading lah dari dunia pemasaran itu 2007. Baru 2009 Panji, aku kemudian dengan ada beberapa restrukturisasi di holding, karena direktur operasional Gamma Techno saat itu kemudian dipromosikan menjadi dirutnya holding. Nah, aku sendiri kemudian ditunjuk, dipilih untuk jadi CEO di 2009.
Jadi kalau sampai hari ini sudah 11 hampir 11 tahun ya. 11 tahun. Ya, luar biasa sih. Ya. Pusing, pening. Nah, iya tadi itu pertanyaannya. Masa paling sulit apa sih, Mas? Si CEO tuh jangan dilihat jabatannya keren ya, capek kali. Karena pada saat mau THR itu, yang lain kan mikirnya asik, mau dapat THR. Gue nih mikir cash flow perusahaan nih, kalau gue eksekusi THR habis ini gimana cash flow-nya gitu. Nah, kalau pertanyaan masa-masa sulit ya, dulu pernah berpikir bahwa masa-masa sulit itu akan muncul di era-era awal. Tapi kemudian setelah berjalan perusahaan ini 10 tahun dan aku nggak tahu ya, tapi aku sih berpendapat bahwa mempertahankan bisnis atau perusahaan 10 tahun itu cukup keren loh. Iya, iya. itu benar-benar challenging, struggling ya, luar biasa lah. Nah, itu setelah melewati fase 10 tahun itu aku berpikir atau menemukan atau menilai bahwa ya setiap periode bisnis itu pasti ada naik turun gitu ya. Jadi kalau kita mengatakan apakah hari ini kondisinya tidak seberat dulu, enggak juga gitu. Meskipun posisi bisnis kita mungkin sudah meningkat ya. Misal bisa aku sebut begini, pada saat awal-awal Gamma Techno dulu bisnis kita itu kan sebut saja hanya sekitar 2 miliar misalnya gitu kan. 2 miliar lah omset gitu kan. Setahun gitu, udah 15 tahunan yang lalu gitu kan. Pada saat sekarang berpikir, misalnya aku sebut juga di atas 50 miliar, itu bukan berarti kemudian everything kemudian menjadi lebih ringan tuh enggak. Jadi setiap level ini punya challenge yang berbeda gitu. Bobotnya tuh udah beda gitu. Cuman kalau aku bisa sebut, ada sebuah periode di tahun-tahun tertentu dulu, di awal-awal sebelum 5 tahun Gamma Techno, itu pernah ada sebuah momen di mana level manajemen Gamma Techno itu tidak gajian selama beberapa bulan, itu pernah ada. Pernah ada situasi-situasi sulit seperti itu, dan itu sempat membuat galau sebenarnya. Apakah aku akan berlanjut di sini atau aku akan pindah kapal kemana gitu kan. Tapi singkat cerita, waktu itu yang dominan adalah aku ingin menaklukkan tantangan ini gitu. Aku harus berhasil melewati masa-masa sulit ini, dan ya waktu itu belum 5 tahun dan sekarang sudah 17 tahun gitu. Jadi ada waktu itu memang masa-masa, dan kalau aku bisa sebut tidak gajian itu kayaknya lebih dari 4 bulan. Lebih dari 4 bulan. Tapi itu hanya manajemen ya. Staff masih bisa kita upayakan untuk gajian, dan ya alhamdulillah sih itu bisa terlewati kemudian. Dan memang pada saat itu, kalau hari ini ya kita dengar karena COVID itu beberapa perusahaan itu melakukan efisiensi dengan cara layoff, PHK, merumahkan karyawan. Saat itu kita memang pernah melakukan moratorium perpanjangan kontrak karyawan. Jadi ya sorry to say, mungkin kalau di antara pendengar atau yang melihat ini ada dulu pernah kerja di Gamma Techno pada saat itu gitu ya. Itu memang ada beberapa generasi saat itu yang kita membiarkan melepaskan teman-teman saat itu untuk tidak berlanjut di Gamma Techno, karena memang situasinya sangat berat kalau kita karena saat itu di dalam bisnis Gamma Techno yang ukurannya sebenarnya masih sangat kecil, mungkin kita pernah agak salah langkah ya, kita meng-hire too many people saat itu. Jadi waktu itu saya ingat kayak dengan bisnis yang hanya segitu itu, orang di Gamma Techno itu lebih dari 100 orang kok. Dan itu dalam beberapa bulan, demi menyelamatkan perusahaan itu, dalam 3 atau 4 bulan itu jumlah orang itu berkurang drastis menjadi sekitar 60-an atau 70 orang lah. Jadi berkurang 40% gitu. Ya, tapi somehow
saya pikir bukan berarti teman-teman saat itu ini ya yang pergi kemudian tidak kontribut, tapi ya mungkin sudah jalannya masing-masing lah ya. Iya, tapi itu juga sebagai bahwa ya tadi sih sebagai bukti bahwa pembuktian bahwa sebenarnya sebagai walaupun dikatakan perusahaan di bawah kampus gitu ya atau di internal kampus, tapi tidak sama sekali nggak dimanja. Artinya kan pengurusnya atau ya manajemennya itu tidak diberikan ya berarti kalau kalau ada yang lain gitu itu kan kayak yang penting dikasih duit aja lah, lo jalan bisnisnya bagaimana, ini artinya kan berkorban juga gitu kan sebagai pengurus manajemen direksi gitu. Iya sih. Dan itu aku rasa memang itu yang salah satu membuat kita jadi lebih tough, lebih fight spiritnya itu beda gitu, karena dan ini juga sebenarnya dalam konteks bisnis membuat kita bisa dengan percaya diri mengatakan bahwa ya kita berjuang hidup mati sehingga kita memang mendeliver pekerjaan kita ini dengan sungguh-sungguh dan dengan tingkat profesionalitas yang tinggi. Kita tidak main-main, kita tidak tidak menganggap remeh terhadap apa yang kita lakukan dalam bisnis ini, karena kalau kita main-main ya ujungnya yang fatal buat kita sendiri gitu. Backfire-nya kan ke kita kalau layanan kita nggak baik. Tapi udah dibayar kan ya Mas ya? 4 bulannya. Sebentar. Nanti nggak sudah belum ya? Sudah kok. Sudah dan plus ada bunganya gitu. Sebagai pengorbanan gitu. Iya. Tapi pernyataan bahwa ya fase-fase permasalahan tuh memang meningkat seiring berkembangnya perusahaan. Bukan berarti masalah yang sekarang atau yang dihadapi sekarang jadi lebih rendah. Kalau secara filosofis kan makanya ada pepatah makin tinggi pohon ya makin kencang angin. Ya. Gitu kan ya. Itu persis banget. Itu ternyata bukan kata-kata kiasan yang hanya dibuat-buat, itu memang ternyata bener adanya gitu. Jadi saya memang baru bisa mengagumi itu sebagai kiasan aja karena belum merasakan. Di level ini belum, di level saya belum. Aku udah makan asam garam banget itu. Dan tapi itu ya somehow membuat begini. Jadi memang pada saat tantangan itu lebih besar, angin lebih kencang, tapi juga kekuatan mental kita itu semakin terasa sebenarnya. Jadi memang meskipun challenge-nya itu semakin besar ya, tingkat ketenangan aku sih nggak tahu sih teman-teman ya. Kalau aku sendiri sih merasa ya udah cukup terlatih gitu. Dan ada beberapa kombinasi antara pendekatan logika dengan pendekatan spiritual itu emang harus dikombin gitu. Di titik itu matters, Ji. Kita udah nggak bisa lagi hanya mengandalkan logik, itu udah nggak bisa. Itu harus ada sentuhan spiritual itu. Pasrah ya, ilmu ini ya, ilmu tawakal ya. Kalau aku boleh buka sedikit tuh ini. Semakin kita tuh posisinya sempit, perbanyaklah kita memberi orang. Wes itulah. Itu rumus itu sangat inilah. Sangat terbukti khasiatnya gitu. Iya, menarik. Jadi kalau kita lagi terjepit, susah itu jangan kalut. Kita berbagilah ke banyak orang gitu. Itu insya Allah masalah kita cepat hilang. Itu paten gitu. Itu paten. Termasuk ke staff loh Panji. Termasuk ke staff. Aku punya bahkan nggak hanya sekali pengalaman ini, boleh menurut aku sih perlu aku ceritakan supaya menjadi value tambahan buat teman-teman yang mungkin doing the similar thing ya sama aku, atau mungkin Anda menghadapi situasi yang tidak terbayangkan. Jadi tidak hanya sekali ada kejadian begini. Ada sebuah dilema pada saat kondisi kas itu cukup mepet gitu ya Ji ya. Kita masih harap cemas ada pembayaran dari customer, sementara di saat yang sama itu kita itu ada pilihan untuk, bukan ada pilihan sih, kita itu ada kewajiban untuk membayar bonus katakanlah ke karyawan gitu kan. Jadi di sini situasinya adalah kalau
dibayarkan bonus sekarang, sementara pembayaran dari customer belum masuk, gajian minggu depan itu bahaya gitu. Ya kan? Karena situasinya udah sangat mepet gitu. Cuman pada saat itu awalnya dulu masih agak polos gitu ya, artinya bener-bener mikirnya tuh agak panjang gitu. Jadi pada saat manajer finance itu lapor gitu, Pak Adit, ini gimana ya, duit mepet gitu, pembayaran customer belum ada lampu belum ada hilal gitu, belum ada hilal terlihat. Sementara ini I feel you. untuk karyawan terus bonus karyawan sudah pada nunggu, harap-harap cemas gitu. Nah, waktu itu sih aku mikirnya agak lama, cuman akhirnya diputuskan, udah kita putuskan, kita bayarkan aja dulu deh bonus buat karyawan gitu. Harapannya nanti kan kalau karyawan happy, mereka berdoa untuk perusahaan. Tahu nggak, Ji? Itu belum sampai kita eksekusi ya, baru, siapa Adit gitu. Itu dia langsung mengabarkan lagi di hari yang sama itu. Pak Adit, alhamdulillah pembayaran customer kita tunggu cair gitu. Dan kejadian itu nggak cuma sekali, Ji. Nggak cuma sekali. Ada situasi di mana pada akhirnya aku putusin untuk oke lah, kepentingan orang banyak ini coba aku dahuluin gitu. Itu ternyata ada rumus langit mungkin kali ya. Nah, tapi buat aku mungkin ini agak-agak di luar nalar, tapi somehow, dan kemarin barusan kejadian lagi, Ji. Barusan banget. Di situasi COVID ini gitu. Jadi intinya ada sebuah diskusi aku sama tim gitu. Adit, ini gimana? Kita mesti berikan atau enggak gitu kan? Pikir gitu. Udah oke, kita eksekusi gitu. Di hari yang sama juga sorenya itu ada berita pencairan proyek yang kita udah tunggu-tunggu. itu somehow ya, itu magic atau apa, tapi itu benar-benar terjadi gitu. Iya. Aku alami. Nggak cuma sekali. Kalau kita tuh berpikir atau mementingkan urusan orang banyak, itu urusan kita dipermudah sih sebenarnya. Itu sih salah satu petua spiritual usaha itu sih. Iya. Iya, makanya aku selalu ini sih, kalau kamu bikin ngobrol bisnis gini udah episodenya udah lumayan banyak lah. Udah 40. Yeah. Ini mungkin nanti 50 nih. Luar biasa. Itu aku appreciate banget deh. Aku akan jadi follower-mu, Ji. Enggak, dan salah satu kesamaannya adalah yang selalu aku garis bawahi itu kayaknya nggak ada entrepreneur gitu ya yang tidak tidak spiritual lah ibaratnya, tidak memiliki ya kalau dia Islam dia memiliki ketaatan yang baik atau ada sifat tawakalnya. Rata-rata tuh pasti dekat gitu dengan Tuhan lah gitu. Jadi hampir tidak ada gitu loh. Pasti ada unsur. Mudah-mudahan dekatnya bukan pas saat sempit aja ya. Iya, giliran susah aja ya baru mendekat. Gue banget. Ya. Gawat banget itu. Iya sih. Iya, itu benar. Tapi ada beberapa pengalaman lain yang kadang tuh penasaran juga ya. Situasi-situasi gitu, ketemu sama orang atau pengusaha yang kaya banget, tapi kok pelit gitu. Jangan-jangan ini rahasia sukses yang lebih dahsyatnya harusnya pelit kali. Enggak sih. Karena beberapa ini aja sih pengalaman tuh ada ya kayak model bisnis gitu ya sama much bigger entrepreneur gitu. Itu kok nawarnya kok gila-gilaan gitu. Agak-agak bikin emosi juga gitu kan. Ini apa jangan-jangan karena gue begini pencapaian gue baru segini. Kalau mau tingkat lebih jauh lagi mesti jadi orang pelit kali. Enggak sih. Mungkin itu beberapa kejadian lucu aja, kaget juga kan, kok nawarnya gila-gila banget ya, ini nggak mikir apa ya bikin software itu nggak gampang gitu. Mungkin juga dipengaruhi UGM kan kerakyatan kan, jadi lebih egaliter. Memang ada pesan sponsor ini biar gak mati sekalian ini dong sosial. Waduh. Kalau begini terus kapan jadi orang kaya ini?
Iya, iya. Iya. Nah, ini kan udah sepanjang ini, Mas. Udah 17 tahun Gama Tekno, udah jadi CEO 11 tahun gitu. Menurut Mas Adit gimana sih jadi kalau jadi CEO yang bagus tuh apa ya? Tipsnya lah atau cara jadi CEO bisa bisa CEO yang baik tuh seperti apa sih sebenarnya? Ya, itu memang menariknya aku sendiri belajar ya, memahami dan menjiwai sebagai CEO itu harus bagaimana gitu. Cuman yang aku pelajari kemudian adalah perbedaan entrepreneur atau CEO dengan karyawan ini adalah kalau CEO atau entrepreneur ini kan kita yang mengatur ritme, kita yang menentukan batasan, kita yang menentukan speed, seberapa kita ini akan berlari kan. Beda kalau staff kan, staff itu kan dikasih tugas, dikasih target gitu kan. Kalau CEO ini kan kita mesti we have to make our own target gitu kan. Nah sehingga apa yang selalu aku tanamkan atau apa yang selalu aku pikirkan adalah aku meleverage atau mengupgrade apa namanya upsell-nya gitu kan ya, selling maksudnya batas atas ini harus aku dobrak terus gitu kan. Dan itu mungkin bisa di breakdown ke dalam beberapa parameter, misalnya ukuran bisnis gitu kan, dari sisi omset. Kalau tahun ini aku bisa bikin bisnis sekian, tahun depan mesti meningkat dong gitu kan. Terus kalau hari ini aku bisa membiayai sekian banyak karyawan gitu, kalau bisa lebih banyak lagi misalnya yang, atau bahkan kadang begini, yang aku buat sebagai target itu adalah, yang nggak tahu ini bukan maksud apa ya, tapi meningkatkan gaji karyawan itu adalah salah satu target yang selalu aku tetapkan gitu. Artinya aku begini, akan menjadi satu kebanggaan pada saat karyawanku tuh punya level kesejahteraan tertentu gitu kan. Karena sebenarnya buat aku itu sesuatu yang vice versa gitu kan. Artinya gini, kalau publik atau masyarakat atau orang atau customer tuh ngelihat kok karyawan Gama Tekno ngenes banget sih gitu kan. Berarti perusahaannya kan tidak good enough gitu kan. Artinya buat aku itu sebuah image juga gitu kan. Dan juga sebenarnya begini, dan apa ya, kalau kita sebagai karyawan itu kan kapan gaji gue naik, kapan gue naik pangkat gitu kan. Nah, tapi kalau kita sebagai CEO ini kan, kalau saya sendiri selalu ya aku pengen mengupayakan semua timku itu punya tingkat kesejahteraan yang meningkat. Karena apa? Sebenarnya secara otomatis kalau timku gajinya naik kan mestinya CEO naik juga dong. Jadi memang akhirnya kita harus berupaya untuk kita harus keluar dari ruang pribadi kita sih. Itu yang menjadi challenge bagi CEO menurut aku ya. Kita harus berpikirnya itu memikirkan minimal ya seluruh tim yang kita punya gitu. Jadi beyond ourselves gitu. Itu sih yang menurut aku yang paling penting, dan itu menjadi sebuah seni tersendiri. Karena kalau kita nggak bisa meleverage target kita tiap tahun nih, kita sebenarnya mungkin kayak bosen gitu ya, kayak kita nggak tahu mesti mau ngapain gitu. Sehingga balik lagi tadi yang aku sampaikan bahwa caraku memaintain semangat, mempertahankan passion adalah yang membangun ini sendiri, target yang harus aku kejar terus gitu kan. Itu sih yang mungkin, yang kadang ya challenge-nya juga ternyata kecepatan kita sendiri untuk berlari ini, terutama pada saat tim kita besar ya Panji ya, itu langkah yang bisa diikuti oleh seluruh tim kita ini juga ternyata tidak sesimpel pada saat jumlah tim ini masih kecil ya. Jadi memang adjustment pada saat kita melangkah 50 orang itu ngatur mesti gini, kita belok kanan itu masih lebih mudah ketimbang pada saat kita ada 100 orang atau lebih gitu ya. Karena ya beberapa orang mungkin punya speed yang tidak sama dengan kita gitu. Mereka ternyata di titik tertentu sudah punya zona nyaman yang pada saat kita dorong lebih kencang lagi, mereka merasa aduh kenapa harus begitu sih Pak Adit, gini aja udah cukup gitu.
itu sih mungkin tantangannya alignment kita dengan keseluruhan tim ini yang yang menjadi tantangan kita untuk terus merefresh semangat, memberikan suntikan ini lagi apa ya dorongan-dorongan untuk bersama-sama bisa mencapai target yang lebih jauh lagi sih. Ya itu menarik banget sih. Saya ingat banget Mas Adit waktu itu juga ngomong hal yang sama terkait dengan ya gaji tadi ya. Soalnya kan saya mah cita-citanya kalau nggak salah letter lock-nya aku lupa. Cuman saya mah pengen gaji karyawan saya tuh naik. Karena kan nggak enak kalau CEO gajinya kesundul. Jadi CEO harus naik lagi gitu. Jokesnya gitu. Jokesnya gitu. Itu bener juga sih kalau kita sebagai entrepreneur atau wirausaha atau CEO lah ya. Kita mikirin, gaji karyawan ditekan sekecil-kecilnya deh gitu. Ya artinya level usaha kita ya hanya sebatas di situ kan, bisa mampu menjamin mereka. Yang mana ya mungkin gaji CEO-nya hanya dinaikin sedikit dari gaji mereka. Tapi ketika mereka lebih tinggi kan kita lebih tinggi lagi kayak gitu kan. Jadi ya, itu mindset yang menarik banget sih, keluar dari zona diri kita gitu ya. Aku ingat, jadi dulu mungkin salah satu apa ya bahasanya indikator atau contoh nyatanya itu di tahun keberapa dulu tuh yang menjadi targetku adalah aku maunya seluruh manajerku itu bisa nyicil rumah dan bisa nyicil mobil. Itu aku jadiin motivasi gitu. Seberapa bisnis Gamma Techno ini besarnya harus seberapa sehingga aku bisa menggaji para manajerku itu di level tertentu sehingga mereka itu bisa punya rumah, bisa punya mobil misalnya. Dan itu terus aku lanjutkan di periode berikutnya, pokoknya staff yang level tertentu berapa itu juga bisa melakukan hal itu. Jadi itu menjadi salah satu cara gitu untuk membangun semangat di Gamma Techno juga bahwa kita harus achieve amount of business gitu ya. Karena dengan angka itu ada indikator kesejahteraan di karyawan yang bisa tampak untuk diukur gitu. Itu sih. Dan ini kalau hari-hari sekarang tuh, ayo dong kita bisnisnya lebih gede lagi biar kita bisa ngumrohin orang tua tiap tahun misalnya kayak gitu. Karena ternyata lucu Panji, beberapa orang ya itu merasa aku udah cukup kok gaji segini. Jadi mereka kayak nggak ada motivasi untuk lebih kan. Pada saat saya dorong, Pak Adit kok tampaknya kok materialistik banget sih, pengennya naik terus gitu. Kan bingung nih, harus pakai bahasa apa ya? Ya akhirnya aku bilangnya, oke, kita ini naikin bisnis ini bukan supaya gaji kalian naik seberapa untuk konsumtif, enggak. Apa kalian nggak mau bisa ngumrohin orang tua kalian tiap tahun? Gitu. Ya itu sih, karena kan motivasi setiap orang kan lain-lain ya. Kalau milenial kan kadang pengennya bisa ke Starbucks tiap hari gitu kan, bisa traveling ke Eropa kemana tiap bulan misalnya gitu kan. Nah, ini kadang mencari apa? Kadang ini kan menjadi CEO ini kan perlu memahami apa yang dipikirkan anak buah kan, sehingga memang kadang agak unik juga gitu ya. Sehingga ya salah satu yang aku coba kulik. Tapi mungkin senangnya gini ya, aku punya banyak anak buah yang nilai spiritualnya itu sangat tinggi, sehingga akhirnya yang aku kulik ya itu juga gitu. Suruh bikin rumah yang gede pada nggak mau gitu. Karena jawabannya gini Ji, karena jawabannya berat juga buat aku, Pak. Orang meninggal tuh besok harta nggak dibawa, gubrak kan? Bingung jadi ya. Kalau sudah begitu kan CEO yang pusing, ini mau dorong targetnya naik, mereka sendiri merasa hidupnya sudah nyaman gitu. Harus cari akal jadi. Ini Mas, aku waktu itu sempat diskusi sama anak-anak Blok 71 ya, Blok 71, kan ada juga di Jogja. Salah satu yang mereka katakan adalah, kalau aku nggak salah ingat adalah, teman-teman di Jogja tuh memang pace-nya tuh nggak terlalu cepet gitu ya. Dari sisi secara skill mah levelnya bagus gitu loh. Cuman secara apa ya bahasa ininya, kinerja ya, kayak slow, woles kayak gitu-gitu loh. Apa memang begitu ininya? Tapi kan kalau ngeliat Gamma Techno kan project-nya tuh besar-besar kemana-mana gitu kan. Dan core-nya di Jogja. Apakah teman-teman
Tekno apa atau Mas Adit menemukan masalah itu terutama di tim-tim IT-nya? Aku pengen ngomong tapi nanti para kaum Jogja ini pada protes sama aku. Culturally, iya sih. Sebenarnya bukan masalah speed yang lambat ya, tapi memang kadang itu lebih ke standar menikmati hidupnya itu loh. Jadi kalau Panji ngomong anak Jogja lambat ya, hati-hati loh. Nggak suka ada anak Jogja bilang begitu. Tapi Bukan kata saya. Enggak. memang bahasanya itu how they enjoy their life itu memang begitu gitu. Jadi kalau dilihat orang-orang mungkin feel ya slow gitu ya. Tapi aku sendiri selalu mengatakan ke teman-teman di Jakarta gitu, kalau kalian ke Jogja itu hidup itu terasa 3 kali lebih lambat ketimbang di Jakarta. Dulu simple parameternya, karena kalau di Jogja itu dalam sehari pergi ke kantor, pulang, pergi ke kantor, pulang, pergi ke kantor, pulang dalam sehari 3 kali itu oke gitu. Nggak ada masalah. Kalau di Jakarta kan kayaknya impossible banget gitu. Sehari 3 kali pulang pergi gitu. Ke kantor, ke rumah 3 kali kayaknya nggak masuk akal gitu. Tapi memang ya buat aku gini, sejauh ini memang faktanya Gamma Techno survive gitu ya. Kita masih bisa berdamai, bahasanya sekarang kan kita masih bisa berdamai dengan kondisi yang konon katanya seperti itu. Cuma terus terang di beberapa waktu terakhir, terutama mungkin 3 tahun terakhir yang paling jelas sekali gitu ya. Dan ini sebenarnya kalau tadi aku bilang 2015 mulai aktif di startup ya. Fenomena startup ini sebenarnya juga cukup menarik, pengen aku dorong ke berbagai khalayak gitu ya. Itu aku sendiri benar-benar mulai push ke teman-teman bahwa cara kita menikmati hidup ini agak berbahaya buat kita gitu, karena hari ini ritme ekosistem kita itu betul-betul kalau kita lambat itu akan bahaya buat kita. Sehingga memang kalau ditanya hari-hari ini sebenarnya aku sendiri sedang fight, sedang berjuang untuk meningkatkan ritme dari teman-teman di Jogja sebenarnya. Aku ini orang yang lahir besar di Jogja, cuman karena tadi Panci juga cerita, aku tiap minggu kerjanya ke Jakarta, sebenarnya culture-nya, mindset-nya tuh sudah sangat ini ya, udah bisa memahami bagaimana ritme di Jakarta gitu kan. Sehingga kadang lihat ritme di Jogja itu jadi agak-agak apa ya istilahnya, gregetan gitu. Menurut aku sih sebenarnya secara umum kalau kita bicara hari ini mau dimanapun kita berada, kita nggak bisa lagi doing everything itu dengan cara yang lambat, nggak bisa. Kita harus faster lah, otherwise disrupted, that's it, nggak ada kata lain. Nah, kalau kaitannya itu kan aku lihat Gamma Techno juga dan Mas Adit juga selain aktif di scene startup itu, Gamma Techno kan juga mulai bikin anak perusahaan lah, terus juga beberapa ada venture internal lah ya ibaratnya, yang aku lihat sempat kayak ngikut pitch di mana, bahkan waktu itu kalau nggak salah aku ada acara di Jakarta, ada ternyata unit bisnis di bawah Gamma Techno yang dibikin dalam tanda kutip style itu udah mulai adjust seperti itu juga ya di sebagian tim di Gamma Techno ya. Jadi gini Panji, Gamma Techno itu kan lahir muncul di era sebelum hingar-bingar startup ini muncul ya. Jadi bahasa kita pun tuh kan kita lahir tuh kan sebagai software vendor. Nah, hari-hari ini itu aku punya pemahaman yang ini aku coba simpulkan dari pengalaman eksistensi 17 tahun di industri digital ini, bahwa apa yang orang umum kenal sebagai startup itu buatku adalah sebuah mindset baru
running bisnis di era digital. Yang mana dengan pemahaman itu, konsep software house, software vendor itu, aku akan pahami itu sebagai periode transisi sebenarnya. Di mana dulu dunia ini belum ada digital, kemudian digital mulai masuk, software ini menjadi alat support gitu ya. Yang mana kan pengguna teknologi itu pada saat Gamma Techno berdiri adalah corporate ya, customer, B2B. Teknologi ini belum masuk ke domainnya ranah consumer. Nah, hari ini dengan teknologi yang sudah masuk begitu intens ke ranah consumer, aku beranggapan bahwa, dan sekarang juga karena bisa terlihat bahwa industri mulai sangat dipenuhi dengan apa yang dikenal sebagai startup, itu aku pun mencoba mentransformasi Gamma Techno menuju ke pendekatan mindset startup. Ada beberapa perbedaan yang aku coba pahami terkait dengan startup itu. Ini yang sedang getol-getolnya aku dorong di internal Gamma Techno, bahwa software vendor ini budayanya adalah menunggu requirement dari si customer kan. Kita kan custom software gitu kan. Requirement itu datangnya dari customer gitu. Sementara dalam konsep startup ini, kita nggak bisa nunggu. Kita ini harus sensing what's the problem exists, solusi apa yang harus kita asumsikan. Kita harus enter the market dengan sebuah produk yang siap dijajal oleh market, ya kan? Kan Panji juga aktif di mentoring startup kan. Kita mengenalkan apa yang namanya MVP, kita mengenalkan apa yang namanya validated learning, iterasi menjadi produk 1.0. Dan itu adalah pola bisnis yang harus dilakukan saat ini. Karena apa? Digitalisasi ini mempercepat semua denyut. Poinnya adalah pada saat ada problem di masyarakat, siapa yang cepat membuat produk dan masuk ke market, dia yang akan leading. Kita nggak bisa lagi menunggu orang merequest kita, tolong buatkan ini, kita nggak akan pernah sampai kemana-mana. Nah, itu yang beberapa di antara mindset startup yang aku pengen dorong ke lebih banyak orang, bahwa startup ini bukan masalah dia itu digital atau enggak. Startup ini bukan masalah produknya itu B2C, sementara kalau B2B itu bukan startup, enggak. Ini seperti apa yang aku pelajari dari konsepnya si Eric Rice ya. Dia yang mengenalkan Lean Startup, dan kemudian ada next-nya itu adalah Startup Way. Ya kan, The Startup Way itu mengatakan bahwa pola pikir atau mindset startup itu bahkan bisa diterapkan dalam korporasi yang gede sekalipun. Di mana intinya adalah validated learning itu sendiri gitu kan. Starting from small, kita melakukan sebuah asumsi, kemudian kita uji, kita lempar ke calon user, dapat feedback, kita pivot atau lanjut iterasi terus. Nah, itu yang sebenarnya menurut aku cara kerja bisnis hari ini itu seperti itu. Kalau enggak seperti itu, opsinya kita bisnisnya kecil dan lama-lama tergerus, ya akhirnya mati. Jadi itu sih yang menurut aku hal yang harus dirombak saat ini, dan itu yang mengapa kemudian kalau tadi kan Panji cerita ada beberapa inovasi yang dilakukan oleh Gamma Techno sebenarnya adalah dalam rangka untuk beradaptasi dengan pola bisnis yang baru itu, karena aku berpendapat punya keyakinan kalau Gamma Techno dalam 3 tahun ke depan masih hanya menjalankan bisnis software vendor, sepertinya ruang gerak di industri ini akan semakin sempit. Contoh lah Panji ya, seperti Facebook aja kan bikin workplace. Iya, Facebook Workplace ya. Ya kan? Which is workplace ini kan masuknya sudah ke B2B kan? Sebenarnya ya, iya betul. Iya kan, sudah masuk ke B2B, dan kita bisa ngelihat lah
Ya WhatsApp aja ada WhatsApp for Business, Instagram aja ada Instagram untuk bisnis. Ini yang sebenarnya aku pengen ngomong sama teman-teman yang segenerasi bahwa ruang gerak kita sebagai software vendor untuk B2B itu tanpa kita sadari sebenarnya mulai digerus loh oleh orang produk-produk atau pihak yang disebut oleh orang itu startup, dan startup itu adalah B2C. Bagi aku enggak. Sekarang ini justru, dan ini mungkin bisa ini ya, beberapa teman yang mungkin di generasi aku sangat familiar dengan istilah Enterprise Resource Planning. ERP. Itu adalah aplikasi ERP, yang mana ERP itu kan ada modul finance, ada modul HR, ada modul GA, itu dalam satu platform yang sangat besar dan kompleks ya kan. Which is itu adalah generasi Gamma Techno dulu tuh seperti itu, penetrasi ke marketnya. Tapi kalau kita sekarang lihat di market, even itu big company, even itu big startup, mereka malah menggunakannya kan platform-platform yang light. Artinya gini, misalnya nih, sebut gitu ya, ada platform HR apa namanya, itu Slacker lah, atau apa, Slacker apa namanya, Slack apa sih namanya? Iya, Slack. Ya itulah gitu kan. Ya kemudian ada aplikasi productivity, ada aplikasi kolaboratif ya kan, which is itu coming sebagai produk yang light, yang dia hanya fokus di urusan finance doang gitu kan. Aplikasi HR doang gitu. Tapi aplikasi itu kemudian bisa diintegrate gitu. Dan itu adalah ranah-ranah yang sebelumnya adalah ranahnya teman-teman B2B. Termasuk kalau kita lihat sekarang beberapa startup yang masuk ke platform point of sales kan. PLS. Iya kan? Itu kan pendekatannya startup banget gitu. Bagaimana mereka hanya coming from small thing, mereka validasi ke 1-2 customer gitu ya. Dan tahu-tahu sekarang sudah ribuan outlet atau pedagang-pedagang kecil itu sudah menggunakan platform point of sales yang kalau itu pendekatannya software vendor, aku bikin point of sales itu tidak berpikir untuk skalanya itu masif, tapi satu klien aku jual 200 juta, satu klien aku jual 100 juta, which is itu nggak akan growing. Ya kan? Dan itu sangat need custom pada saat di-deploy di customer yang lain gitu. Nah, itu yang sebenarnya buat aku Gamma Techno harus aku rubah, dan itu nggak mudah Ji ternyata. Karena culture ini sudah terbentuk belasan tahun. Merubah culture perusahaan itu ternyata tidak semudah kita nengok ke kanan gitu. Iya sih. Iya, itu menarik banget sih mindset-nya di situ ya. Karena kan ya mindset-nya ya zaman sekarang tadi cepat gitu, harus cepat lah kayak gitu. Terus juga lean gitu kan, ringan untuk bergerak gitu kan. Dan ya betul banget sih. Ya kalau zaman dulu ngomongin ERP tadi ya whole gitu ya. Tapi sekarang kan kayak dicicil lah, di kecil-kecil gitu kan. Hanya Dulu kan kalau kita berpikir bikin produk ERP itu sebentar ya, kita develop dulu 1 tahun. Kita akan lengkapi dengan fitur-fitur yang segede gajah, baru kemudian kita pasarkan. Entah nanti berhasil atau enggak urusan belakangan, which is itu bertolak belakang dengan mindset startup sekarang kan. Kita justru coming with small feature but killer. Kita build itu supaya bisa di-experience oleh calon customer. Oh ini bagus nih pakai. Oh kalau bisa nanti ditambahin ini, kita tambah. Oh ini nanti kalau bisa ditambahin ini, kita tambah. Jadi grow-nya itu lively, sejalan dengan digunakan oleh customer, which is itu sangat sama sekali berbeda dengan konsep zaman dulu gitu. Iya, bahkan misalnya salah satu ada startup yang bergerak di edukasi yang sangat besar di Indonesia gitu ya. Kan kita kenalnya dia sebagai platform mempertemukan untuk customer lah ya, guru dengan murid kayak gitu-gitu. Tapi setahu aku sebenarnya dia juga punya LMS gitu, yang mana ya learning management system, yang mana sebenarnya juga menghasilkan dari situ, yang mana artinya tadi ternyata kecepatan dia untuk nge-grab customer B2C gitu ya, customer secara masif, itu ternyata membantu juga dia untuk mengakuisisi B2B-nya gitu kan artinya. Banget. Ya, dulu kita berpikir
sebagai perusahaan B2B itu bahkan nggak perlu campaign membangun branding di sosial media, karena sosial media itu ranahnya B2C, tapi that's completely wrong ternyata gitu kan. Bahwa justru sekarang ini kan agent-agent atau champion-champion dari B2B ini kan semuanya sudah bersosial media kan, sehingga justru sangat bermanfaat pada saat kita bisa mengakuisisi market B2C dulu gitu kan, untuk membridging ke market B2B. Nah itu yang sebenarnya terus terang nih, aku sih sangat dengan senang hati ingin membuka diri bahwa Gamma Techno sebagai perusahaan yang sudah belasan tahun eksis, justru hari ini tuh kita sangat perlu beradaptasi, dan ini sebenarnya sangat sesuai dengan jargon era disrupsi ya, bahwa keunggulan eksis bertahun-tahun di industri itu sama sekali tidak bisa menjadi keunggulan kompetitif hari ini kalau kita tidak bisa beradaptasi. That's it gitu. Dan tadi kalau aku sedikit lagi melanjutkan pertanyaan Panji, bahwa inisiatif Gamma Techno menjadi ada inkubasi internal, kemudian ada pitching, itu memang orientasiku, kalau aku boleh bilang, memang kita ingin menciptakan unit-unit bisnis atau produk baru yang siap spin-off dan fokus menjalankan bisnis as a startup. That's it. Itu yang menjadi strategi Gamma Techno hari ini untuk bisa, harapannya bisa sustain in the next more than 5 atau 10 years gitu kan. Jadi biar hari ini sebenarnya aku sendiri pengen selalu menutup cerita bahwa Gamma Techno sudah 17 tahun itu, aku justru pengennya itu tidak aku tengok gitu. Aku pengennya justru siapapun di Gamma Techno sekarang berpikir kita tuh sama dengan yang lain. Kita itu new kids on the block aja gitu kan. Bahwa kita harus doing something yang baru, yang sesuai dengan era sekarang, dan kita tutup rapat-rapat bahwa kita itu adalah perusahaan yang sudah eksis 17 tahun. Karena apa? Tanpa adaptasi dengan kondisi yang baru, kita mati tahun depan, 2 tahun lagi, itu bukan hal yang mustahil. Segede Nokia aja bubar loh, Panji. Kurang apa mereka mau bikin market kan? Betul, tapi kan mereka tidak mau beradaptasi dengan masalah ini kan, layar sentuh kan. Mereka kekeh dengan Symbian gitu. Ini menurut aku menjadi sebuah situasi yang sangat bahaya di era digital kalau kita itu tadi nggak mau beradaptasi dengan situasi. Karena market sekarang ini millennials semuanya. Iya. Iya sih, menurutku ya itu langkah yang brilian banget sih yang dilakukan oleh Gamma Techno ya. Mudah-mudahan kalau berhasil nih. kalau nggak berhasil ya nggak jadi brilian gitu. Besok mungkin ngomong briliannya 2-3 tahun lagi, Panji. Sama menurutku gini Mas, mungkin Gamma Techno sudah sangat berkapasitas, selain inkubasi internal, membuka dari luar, Mas. Ini ada agenda lain kayaknya. Oh iya dong. Kita ini kan hari ini gitu. Kan open collaboration, open innovation, itu memang pasti Panji. Kita hari ini justru nggak boleh menutup rapat opportunity untuk kolaborasi dengan segala pihak sih. Itu kata kunci itu. Ya ampun. Kode itu. Aku lagi gembor-gemborkan ini eranya kolaborasi deh. Kalau nggak kolaborasi ya terdisrupsi gitu aja sih. Menurutku lagi-lagi ya Gamma Techno dengan resource yang dimiliki itu adalah competitive advantage yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang baru memulai sebenarnya. Dan itu bisa ya enak banget sih, misalnya ya macam-macam kolaborasinya itu bisa dilakukan sih, dan Mas Adit kan cukup sangat terbuka terhadap ini. Ini juga buat pendengar ya, kalau yang open aja. DM Mas Adit sih. Tapi kita belum nyebut IG masing-masing, Bang. Apa namanya? Aditya Forever kan? Atau Aditya yang mana nih? Ya yang itu. Apa namanya? Jadi memang clue-nya gitu ya. Kalau aku boleh bilang, Gamma Techno ini kalau suruh bikin software itu ya insya Allah cukup jago lah gitu. Cuman yang kurang jago itu adalah mencari ide gitu kan, mau bikin produk apa. Sama kita ini tidak terbiasa untuk
running a service gitu ya. Jadi kita ini tidak terbiasa untuk menjalankan layanan menggunakan platform yang kita bikin. Kita nggak pernah punya pengalaman di situ gitu kan. Ya ibaratnya kan kalau misalnya sebuah platform untuk commerce lah katakanlah, part of the operation kan mesti ada call center ya kan, mesti ada ya mungkin customer service lah untuk menanggapi keluhan pelanggan segala macam. Nah itu kita kan tidak punya pengalaman handling seperti itu. Tapi kalau suruh bikin aplikasi dan sudah ada requirement-nya itu ya setelah telatnya 3 bulan itu jadilah gitu. Aplikasi itu jadi. Sementara kan kalau kita lihat banyak problem di startup itu idenya looks good gitu, begitu eksekusi kan mereka nggak bisa membuat produk itu menjadi jadi. Nah ini sebenarnya menjadi ada, kalau kita bicara ekosistem startup di Indonesia ini memang menjadi ini ya, apa kita bisa menilai atau melihat ada sebuah pulau-pulau masalah yang sebenarnya kalau benang merahnya disambung itu sudah bisa menjadi lebih maksimal lagi sih ekosistem startup di Indonesia ya. Karena banyak semangat anak-anak muda yang idealis, pengen doing something yang heroik gitu kan. Mereka idenya berani nekat dan out of the box, tapi pengalaman, kemudian kemampuan untuk menganalisis seberapa resikonya dan segala macam mereka nggak punya kan, sehingga mereka ini kemudian berhenti di tengah jalan. Sementara beberapa perusahaan digital yang generasinya agak lama ini mungkin kemampuan bikin software ini juga mumpuni, tetapi keberanian untuk keluar dari zona nyaman untuk mengkreasikan sesuatu ide produk yang baru ini, kita ini agak terlalu, bahasanya apa ya, bukan malas tapi kayak hasrat itu tidak cukup besar gitu loh. Kita tuh sudah terlanjur, kan nanti kan ada orang Pak yang bakal minta kita untuk dibuatkan software, kita hidup dari situ saja cukup gitu. Jadi capek-capek kali gitu kan kalau harus mikir sekarang situasi COVID bikin produk apa ya gitu. Nah itu yang sebenarnya perlu diramu sih sebenarnya kalau menurut aku. Iya. Mudah-mudahan udah di jalur yang tepat lah. Nanti mungkin setelah sukses kita berapa waktu lagi kita bikin lagi Mas success story-nya gitu. Ngobrol lagi. Berharap sih begitu ya. Karena memang pada saat kita ketemu begini ya, ini cerita 17 tahun gitu, mungkin aku bisa cukup percaya diri dan bangga menceritakan bahwa bisa sustain selama 17 tahun itu nggak semua orang bisa gitu. Cuman setelah ngomong gitu sebenarnya apakah, kalau kemudian ditanya apakah yakin masih bisa bertahan 2 tahun lagi, itu pertanyaan yang sangat berat dijawab sebenarnya. Karena terus terang personally aku sebenarnya sudah punya gambaran gitu kan, what if gitu. Kalau kami begini, kita akan berujung pada mana itu sebenarnya sudah punya bayangan, tetapi ternyata transformasi atau berubah itu tidak mudah gitu, tidak mudah. Butuh effort, dan itu adalah buat aku ini adalah my next fight lah ibaratnya gitu. Sehingga ya untuk berbangga diri atau menyombongkan diri atau pamer bahwa berhasil itu harus aku tekan lagi dulu gitu. Kalau bisa melewati situasi COVID dengan baik, baru nanti mungkin agak-agak dongak lagi dikit. Iya. Ya, oke Mas, ini kita udah cukup panjang ternyata, nggak kerasa. Iya ya. Tadi aku sebenarnya sudah hampir ngantuk, cuman pertanyaan Panji bikin aku nggak bisa tidur tadi. Oke. Berarti ya Gamma Techno itu aja. Kalau selain itu, Mas Adit berarti kan aktif, setahu aku di Aditif ya, terus juga di MIKTI gitu ya, dan sangat aktif di sosial media juga kan aku lihat. Sebenarnya nggak banget sih. Sebenarnya di sosial media tuh sekarang justru lagi mencari jati diri sebenarnya malahan. Karena bingung sih. Kan digital migrant ya, sebenarnya kadang itu untuk say something, untuk post something di sosial media tuh suka bingung sendiri kan, ini gue ngapain sih, gue pamer-pamerin, gue ngelakuin ini gitu. Tapi belakangan sebenarnya ada satu dorongan bahwa oke lah, mungkin aku pengen berbagi beberapa
knowledge gitu, terutama. Ya, tapi masih mencari formula yang inilah, mencari formula yang aku paling nyaman gitu ya, karena beda sih ya dengan anak-anak milenial tuh kan makan aja di posting gitu kan, lagi jalan aja jalan raya di posting itu feel-nya biasa gitu. Kalau aku kayaknya kok kayak aneh banget sih gue ngapain gitu, potret terus posting. Jadi masih sebenarnya malah mencari jati diri ya. Tadi aku bilang sih lo di sosial media. Sekarang lagi pengen nih lah mencari formula yang pas, dan kayaknya aku pengen ngikut sama Panji nanti. Aku pengen doing something yang ngajak orang untuk ngobrol. Kayaknya itu cara yang paling safe bisa aku lakuin gitu. Dan kayaknya penting untuk berbagi pengalaman sih. Menurut aku sih ketimbang nggak bagi apapun gitu ya, ketimbang bikin posting atau konten yang juga antah berantah nggak jelas gitu. Ya kayaknya aku pengen ini sih, pengen berbagi aja sih. Iya. Pengen berbagi pengalaman. Kemarin aku cek apa ya data apa tuh menyebutin tingkat konsumsi podcast tuh naik 49% 2 bulan ini ya gara-gara COVID. 49%. Jadi aku diajarin bikin podcast ya. Ya elah. Mau posting dong. Bikin dong tutorial cara bikin podcast gitu. Ntar aku yang ikut. Kalau teknikal mah udah banyak banget. Itu generasinya Panji. Bagi aku ini untuk mantengin apa YouTube atau apa untuk belajar itu kadang pening gitu. Aku sebenarnya pinginnya tuh kayak titik kagetnya podcast tuh, aku kan baru mulai sebenarnya baru di podcastin ya, format podcast baru bulan Maret tahun lalu lah, baru tahun lalu. Tadinya di YouTube aja dengan view yang kecil gitu. Tapi setelah ditaruh di podcast per Januari tuh, aku cek Januari 2020 ini, itu listenernya tuh udah 40.000 Mas. Jadi kayaknya per hari ini udah gede banget ya. Aku belum cek lagi sih per hari ini berapa gitu. Cuman yang mana yang aku kaget juga ya. Aku kan followernya kecil ya di Instagram ya. Tapi Spotify kan bisa di-follow ya. Spotify itu tuh followernya lebih gede dari follower Instagram. Oh. Aneh banget. Ini dari mana orang-orang gitu. Nama podcastnya apa nih? Aku follow deh. Podcast ngobrol bisnis by Panji Prabowo gitu. Iya, makanya kemarin juga sempat, wah ya itu momen dapatnya, bisa sebesar ini gitu. Ya maksudnya menurut ukuranku besar lah, dibanding mungkin kalau selebritis pasti jauh lebih gede dari itu. Cuman ngobrol-ngobrol gini doang padahal gitu loh ibaratnya. Ternyata ada yang dengerin. Ya. Ini kan kita nggak tahu kalau 2 bulan lagi Panji Prabowo udah jadi artis gitu kan. Jadi makanya kalau kemarin aku diajak begini, ini kesempatan nih nongol di calon artis kan gitu. Kagak. Jangan sampai ketinggalan gitu. Ini aku harus pansos ini. Kagak deh Mas, kagak. Iya. Ini bener-bener generasi old ini memang harus belajar apa yang terjadi di ekosistem milenial. Kalau enggak ini langsung terdisrupsi oleh zaman nih tanpa pernah dikenal oleh siapapun. Iya. Ya, enggak lah Mas. Ini kayak menurutku memang mungkin tadi ya kaitannya itu cerita kayak gitu adalah ya mungkin Mas Adit cocoknya adalah bikin yang kayak gitu juga. Misalnya CEO kelas kayak atau apa gitu terkait. Aku mau bikin TikTok sebenarnya. Bisa. Masalahnya bagaimana memasukkan konten besar dalam 15 detik. Nah, itu problemnya kalau di TikTok tuh. Iya ya. Tapi kayak tinggal gini-gini doang kayaknya. Ganjar aja main TikTok ya. TikTok tuh sebenarnya kan nggak pakai modal. Cuman satu aja modalnya. Putus aja urat malu. That's it, selesai. Iya, betul. Oke Mas, gitu aja Mas. Thank you nih waktu ya. Makasih banyak waktunya. Udah hampir jam 10 malam. Nanti next time ya. Gantian aku undang di talk show-ku ya. Siap. Aduh, aku cuman apa yang mau diomongin kalau aku kan kalau memandu moderator enak gitu. Pokoknya gampang kok, harus siap-siap aja materi level CEO gitu aja. Aduh, ampun, belum berpengalaman. Oke Mas, thank you ya. Semoga
semoga Gamai makin oke. Mas Adit juga ya mimpi-mimpinya tercapai lah gitu. Amin, amin. Sama lah, sukses ya. Amin. Dan aku sih inilah, yuk kita warnai dengan energi positif industri startup di Indonesia biar makin maju. Yuk. Aku juga pengen campaign dan dorong itu ke teman-teman semua. Siap. Ya, insya Allah. Nah. Ya, aku tutup dulu ya. Terima kasih juga buat yang udah dengerin podcast ini. Semoga obrolan kami berdua ada manfaatnya. Nanti aku kasih link Instagramnya Mas Adit di deskripsi. Yang mau ngobrol-ngobrol langsung add aja. Open banget kok, Mas Adit nih asik lah. Karena banyak juga orang yang gak asik, Mas, di sosial media. Gitu ya. Kalau aku sih sok asik sebenarnya. Oke, makasih semuanya. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye. Assalamualaikum. Salam.